Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama DG Official 75. Oke, para sobat dimanapun Anda berada, untuk video kali ini saya akan membahas tentang kisah misteri nyata dengan tema diteror hantu togel. Diteror hantu togel. Awal cerita dikisahkan oleh saudara R. Dia semacam ketagihan memasang togel. Dan yang paling disayangkan, dia suka mendatangi tempat-tempat angker untuk mendapatkan info togel dari makhluk halus. Jadi ada suatu tempat yang menjadi favorit si R ini. Di suatu bangunan yang terbengkalai, yang sudah lama, puluhan tahun, bahkan hampir ratusan tahun mungkin ya, entahlah. Jadi dia selalu melakukan ritual atau menyimpan kopi hitam dan rokok jenis tertentu di tempat itu, dan meletakkan secari kertas kecil dan pulpen ballpointnya. Nah, apa yang dilakukannya, cara-caranya gimana, saya tidak tahu. Sekali waktu si R ini menang sampai beberapa kali. Memang kalau pasang sih tidak kecil-kecil ya, sampai ratusan ribu, sampai 200.000 per hari. Gila banget ini mah, ketagihan, benar-benar ketagihan. Terus sampai menang sampai 4 angka ya, 4D, sampai dia kebeli motor 2, entahlah motor apa ya, walaupun second, sampai harga 7 juta dia dibeli. Dan membeli sebidang tanah, walaupun hanya sebidang tanah, tapi dia langsung punya sebidang tanah tersebut. Singkat cerita, si D ini ya, terus bukan si D ya, si R maksudnya, terus-terusan ketagihan karena selalu dapat info dari sosok penunggu bangunan yang terbengkalai tersebut, yang karena sering di kopi hitam dan sebatang rokok jenis tertentu. Dalam hal ini
Saya tidak memberitahukan rokok apa ya. Terus karena ada suatu masalah di pekerjaannya ya, tapi tidak sampai dikeluarkannya, tidak sampai dipecat, tidak sampai, karena ada suatu masalah. Akhirnya dia ini jarang sekali untuk pergi ke tempat angker tersebut atau ke tempat bangunan terbengkalai tersebut. Sampai sebulan 2 bulan dia tidak pasang-pasang ya, karena tidak ada info yang bagus katanya. Terus menjelang dia pulang ke kampung halamannya, mendadak istrinya sakit-sakitan. Entah kenapa sakit mendadak ya. Pas dibawa ke dokter, kata dokter ini sehat, tapi si istrinya itu sering muntah-muntah atau seperti mah dan apa namanya pusing-pusing atau gimana ya. Kata dokter, bukan ada dokter ya, ada saudaranya. Kata saudaranya, mungkin periksa aja, kali aja hamil lagi. Pas diperiksa, bingung si R ini. Akhirnya atas saran orang tuanya, orang setempatnya, coba aja ke si emak itu ya, katanya apa namanya ya, orang pintar atau orang bisa lah gitu. Sampai dia dicampe-campe oleh si emak itu, dan akhirnya si emak itu kesurupan dan ada yang bicara lewat si emak itu. Jadi gini, si istrinya si R ini diganggu oleh sosok hantu togel katanya, yang sering disuguh, yang sering diberi kopi hitam dan rokok jenis tertentu oleh suaminya si R. Dia nagih, Hai ayang Dwi, mana kopinya, hitamnya mana, rokoknya mana? saya udah lama gak itu, ngapain kamu mengganggu saya, Awas, katanya. Kalau kalau enggak aku ancam nyawamu. si R ini kaget, terkaget-kaget. Akhirnya dia panik. Benarkah begitu? Sampai istrinya sakit-sakitan, dan bahkan anaknya yang kecil pun sama sakit-sakitan. Akhirnya si R ini bingung, dan 3 hari tidak masuk kerja, dan mengontak teman-temannya yang ada di pekerjaannya. Saya tidak bisa masuk dulu selama 3 hari karena ada masalah katanya. Oke, atau dianya sakit gitu ya. Dan akhirnya dia diberitahu oleh yang lain kalau bisa ke Ustadz Anu aja atau ke Pak Kiai Anu. Akhirnya dia berkunjung kepada Pak Kiai tersebut ya, ulama di sana. Akhirnya si R dan keluarga ini di ruqyah atau gimana ya, akhirnya sembuh dan diputus, tidak ada hubungannya lagi dengan sosok penunggu bangunan yang terbengkalai tersebut yang menagih janji ingin diberi kopi hitam lagi dan rokok jenis tertentu. Jadi merasa ketagihan karena menagih janji, karena sudah memberikan apa yang dia
minta yaitu tembus togel sampai 4 ya, sampai beli sebidang tanah dan beli 2 motor sekaligus. Akhirnya si D ini insaf, jadi maksudnya insaf itu tidak pergi ke tempat-tempat yang begituan, kapok katanya. Ini tidak melakukan hal-hal itu lagi karena sudah diceramahi oleh Pak Kiai. Akhirnya dia berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi karena sangat berbahaya bagi dirinya dan keluarganya. Oke, mungkin cukup sekian cerita ini ya, kisah misteri nyata tentang teror hantu togel yang menagih janji. Jadi dalam hal ini kita melakukan bisa jadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu karena bahaya bagi diri kita dan keluarga kita. Lebih baik kita mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Ini sebagai pembelajaran ya. Kalau mungkin judi ya judi, tapi kalau melakukan perjanjian dengan makhluk halus, sosok gaib, itu jauh sangat berbahaya. Oke, terima kasih. DG Official mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan ada kesamaan cerita dari kisah ini. Mohon maaf. Ini sebagai pembelajaran, ini sebagai contoh, ini sebagai supaya bisa dijadikan pembelajaran dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.